Pak Prabowo, I will not intercept on your candidacy. Saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Siapapun yang bertemu dengan saya, mendiskusikan soal ini, selalu saya katakan bahwa saya memiliki komitmen dengan Pak Prabowo. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan Pak Prabowo. Mas, statement itu kemudian disebutkan itu Anda mengkhianati Pak Prabowo. Karena tadi Anda menyebutkan selama Pak Prabowo ada dalam pencalonan, kurang lebih gitu Anda tidak akan intercept. Nah, apa yang saya sampaikan pada saat itu tahun 2019. 18. Ya? Oh, 18, maaf, tahun 2018. Nah, pada saat itu saya belum bertugas 1 tahun di Jakarta. Jadi, tadi saya menyebutnya selesai pilpres. Sebetulnya maksudnya selesai pilkada. Selesai pilkada, saya sampaikan Pak Prabowo bahwa saya akan fokus di Jakarta 5 tahun. Jadi, ketika setahun kemudian saya diundang menjadi cawapres, diundang menjadi capres, saya berkatakan tidak. Ketika jadi cawapres, saya bilang sama Pak Prabowo bahwa saya berjanji 5 tahun di Jakarta. Dan Pak Prabowo mengatakan itu. Jawaban saya itu sama Pak Prabowo dikatakan kalau tidak salah pada saat beliau mau mencalonkan. Sebetulnya kami minta. Tadi beliau mengatakan beliau sudah akan sumpah 5 tahun. Beliau harus setia kepada sumpahnya. Kepada rakyat. Dan sebagainya. Ya kan? Ini yang Anda maksud, Mas Anies? Ya, jadi ketika kita berbicara itu konteksnya 5 tahun kemarin. Bahwa saya berkomitmen untuk di Jakarta, saya tidak akan kemudian mengkhianati komitmen saya. Komitmen saya juga Pak Prabowo. Bahwa 5 tahun saya akan di Jakarta dan itu saya selesaikan. Jadi ini menurut saya agak terlalu jauh. Kalau kemudian dinyatakan sampai kapanpun tidak akan bersedia dicalonkan. Nah, sekarang juga saya tidak mencalonkan diri. Saya sedang bertugas di Jakarta, dicalonkan oleh partai yang pada saat pilkada juga tidak mendukung saya. Yang mendukung saya adalah PKS. Dan sejak kemudian dicapreskan oleh Nasdem, apakah sudah sempat bertemu dan berbincang dengan Pak Prabowo? Belum. Saya waktu itu menyampaikan permintaan untuk berjumpa, belum dapat waktu. Kemudian kita coba beberapa kali, belum ada waktu, sehingga saya kirimkan surat kepada beliau dan menyampaikan kepada beliau perkembangan yang sudah saya lewati, tuntas di Jakarta, dan juga perkembangan bahwa ada dinominasikan oleh Nasdem. Dan kemudian saya kirimkan surat itu kepada beliau. Bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan Pak Prabowo sekarang? Saya hormat pada Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah pribadi yang memiliki kecintaan pada Indonesia yang luar biasa. Dan saya akan selalu hormati beliau.